Salam, perkenalkan nama saya Isa Kanamangi dengan NIM 200303038, kelas A semester 3. Akan mereview salah satu buku dari teori sosiologi modern dengan judul Pengantar Cambridge untuk Michael Foucault. Pertama-tama kita akan masuk dalam kehidupan teks dan konteks. Saya tidak merasa perlu untuk mengetahui secara pasti siapa saya. Minat utama dalam hidup dan pekerjaan adalah menjadi orang lain yang tidak Anda memiliki pada awalnya. Michael Foucault. Berbagai persepsi Michael Foucault sebagai publik, tokoh politik, dan kesulitan untuk mendamaikan tindakan Foucault dengan beberapa idenya. Yang paling menonjol di antara ini adalah pemisahan yang juga dapat dibaca sebagai ketegangan produktif dan keterlibatannya dalam aktivitisme tahanan langsung pada tahun 1970-an dan sistem silsilah dalam teori disiplin dan punis yang tidak langsung mencari agenda reformatoris atau liberasionis berkenaan dengan kondisi di penjara, melainkan menunjukkan bahwa teknik yang dikembangkan dalam konteks penjara meluas kemana-mana sehingga kehidupan modern. Dengan demikian, buku ini merupakan kritik terhadap masyarakat yang telah menginternalisasi gagasan tentang kekuasaan kanseral, tetapi bukan seruan untuk melakukan cara kerja lembaga tertentu. Komentar lembut Foucault atas kecurigaan gagasan bahwa diri adalah transparasi yang dapat secara akurat atau berguna ditulis tentang atau sepenuhnya diungkapkan oleh orang lain, tidak bersimpati dengan ide-ide pemikiran terkemuka lainnya di zaman tempat ini. Penolakan langsung terhadap keutamaan ego yang begitu sentral bagi psikologi Amerika pada tahun itu, problematisasi Foucault tentang soal sebagian besar merupakan proyek politik. Setidaknya dalam karya-karya selanjutnya dalam disiplin dan hukum dan kemauan untuk mengetahui dijelaskan bahwa diri modern dibentuk melalui dan pengoperasian berbagai jenis mekanisme disipliner yang bekerja pada tubuh. Menerima gagasan tentang diri yang mandiri atau transparan akan menjadi tindakan yang berbahaya, bahkan jika mungkin, karena akan mengabaikan operasi sistem pengetahuan ini dan internalisasi kita terhadap. Pada akhirnya, karya Foucault mengungkapkan bagaimana tunduk dan subjek pekerjaan hubungan kekuasaan. Ini adalah ide yang ia ungkapkan melalui konsep asubjektime, sebuah istilah yang membawa valensi makna yang berbeda pada saat yang berbeda dalam korpus karya. Valensi yang sering didapat oleh proses penerimaan gagasan Foucauldian tentang diri dan subjek kemudian adalah yang paradoks. Mereka menggambarkan dan secara menarik agen politik ahistoris dan tanah mempengaruhi sejarah dengan mengakses secara kerja, kekuasaan dan perlawanan impersonal dan produktif. Dan efek dari operasional proses sejarah, Foucault awalnya meragukan kultur diri karena diri itu hanya akan menjadi seperangkat norma dan harapan sosial yang diinternalisasi, namun ini akan menjadi terpesona dalam karya-karya terakhirnya. Dengan potensi individu kita akan mengeksploitasi sifat diri yang dibangun sebagai sebuah proyek dalam karya eksploitasi teoritis tentang perawatan diri dan etika dan estetika kesenangan volume 2 dan 3 History of Sexuality. Dan dalam wawancara yang diberikan di Amerika Serikat seorang sebelum kematiannya, dia bermain dengan pertanyaan tentang bagaimana seorang mungkin dalam kata-kata nestese memberikan gaya pada karakter seorang seni yang hebat dan langka, dan kata-kata nestese memberikan suatu pada diri individu yang kadang-kadang dipahami sebagai efek pacana dan pada orang lain sebagai agen perlawanan dan pelanggaran. Subjek etika dan estetika radikal memengaruhi gaya diri adalah salah satu fitur paling menarik dan teks-teks Foucault di kemudian hari. Kecerahan proyek Foucault dia cenderung memperodikan wacana yang dikritiknya dan mengambil posisi operis pada momen-momen tertentu untuk berbagai strategi. Bahkan jika dia membuat penggunaan produktif dari setiap proposisi yang dikritik sebelumnya. Dan sifat penulis yang mirip bunglon sebagai masalah tentang diri sendiri, tapi selalu membuat masalah diskusikan. Konteks intelektual latar belakang Foucault secara intelektual disapi dan dalam perdebatan dan perpecahan seperti sebuah generasinya dan pekerjaan akan terus ia kembangkan memiliki jejak pengaruh mereka, bahkan jika itu sering diungkapkan dalam bentuk kritik dan perlawanan.
menolak untuk menerima sepenuhnya setiap posisi dan diberikan dan ditetapkan merupakan karakteristik retorika Foucauldian yang kadang-kadang menghasilkan kontradiksi internal dan nyata. Berikutnya, kita akan masuk dalam pekerjaan, kegilaan, dan pengobatan. Saya sudah cukup gila untuk mempelajari alasan. Saya cukup masuk akal untuk mempelajari kegilaan. Mikhail Foucault. Minat peneliti dan publikasi Foucault yang paling awal berfokus pada pengembangan karakteran, khususnya psikiatri dan pada abad ke-19 seiring dengan ketertarikan pada potensi kegilaan yang melampaui batas sebagai kekuatan artistik dan politik. Karya Foucault dicirikan oleh ketegangan antara minat, pengalaman, dan subjektivitas di satu sisi dan kritik yang menghancurkan konsep-konsep ini di sisi lain. Dalam karya awalnya tentang kegiatan-kegiatan perhatian terhadap pengalaman sebuah metodologi yang dihantui oleh sesuatu yang menyerupai fenomenologi paling terlihat. Foucault ingin menulis sejarah revolusionis penyakit mental yang akan mengangkat pandangan umum yang diterima tentang liberalisasi pengobatan orang gila dengan kelahiran psikiater modern. Investasinya dalam topik ini dan perspektif dari mana dia mendekatinya adalah ambigu dan berpotensi kontradiktif. Setelah membaca filsafat di universitas, minat Foucault kemudian beralih ke disiplin ilmu psikologi dan pada tahun 1952 ia dianugerah diploma dan psikologi. Setelah belajar di bawah Jean Delay di Institut Psikologi, dari sana dia akan melanjutkan untuk mendapatkan pengalaman klinis bekerja rumah sakit jiwa Paris Saint-Denis. Meskipun dia kembali ke universitas untuk menyelesaikan pelatihan yang memungkinkan dia untuk berlatih psikiatri, jadi sampai batas tertentu tulisan-tulisan Foucault pasti berasal dari pengalaman bekerja, peran profesional kesehatan mental, dan pengamatan langsung tentang orang gila. Namun sebaliknya Foucault menyarankan dalam kata pengantar edisi pertama History of Madness-nya bahwa kegilaan akan menjadi sudut pandang subjektif daripada objektif dari sejarah. Dia mengisyaratkan bahwa kritik terhadap sejarah kegilaan akan ditulis untuk mengartikulasikan suara orang gila yang dibungkus secara historis, bukan dari sudut pandang profesional psikiatri, dan menyarankan juga bahwa sejarah psikologi dan psikiatrinya muncul dari insidental oleh produk dari rekonstruksi dan pengalaman kegilaan. The History of Madness menyatakan bahwa kegilaan telah dipahami menurut sistem kepercayaan yang berbeda di Barat. Pada abad pertengahan itu dianggap sebagai misteri suci, tetapi merupakan bagian dari pengalaman manusia yang luas. Dalam Renaissance terlihat bentuk ironis dari alasan khusus yang mengungkapkan omong kosong dunia orang gila sekaligus tragis dan lucu. Kegilaan dan menjadi tokoh utama dalam ambigunya mereka, ancaman dan ejekan, dunia masuk akal dan memusingkan, dan ejekan lemah. Manusia mempunyai peran khusus yang dimainkan oleh orang gila dalam Renaissance. Menurut Foucault adalah untuk mewujudkan sebuah drama manusia potensi tidak masuk akal yang membuat populasi manapun menjadi rentan, dan keberadaan mereka muncul sebagai aspek yang masuk akal dalam kondisi manusia. Pada momen bersejarah ini, orang gila berubah menjadi figur kebijaksanaan komik tragis terhadap dengan kosmos dan menjadi pasien rumah sakit, terkurung dalam rumah dan kurungan yang sangat besar. Foucault berpendapat bahwa rumah sakit orang gila dapat klasik, istilah yang digunakan selama abad ke-17 belum merupakan abad ke-17. Lembaga semi yuridis selain mereka yang gila, yang miskin, yang sakit, dan yang tidak bekerja, keduanya dipisahkan dari masyarakat. Arus utama untuk struktur ini memiliki tugas mengembangkan tugas untuk bekerja sebagai resep moral. Perubahan mendasar kedua yang dicatat dalam dehumanisasi kegilaan selama periode kurungan besar. Ketika kegilaan telah menjadi bagian dari sifat alami kondisi manusia yang dirasakan, tiba-tiba kegilaan menjadi dapat dipahami sebagai jejak kebentangan dalam diri manusia. Bahkan dalam kasus klinik, pilih di masa pandangan agama lebih cenderung dilihat melalui lensa medis rasional gejala delirium daripada sebagai prinsip moral yang mengatur rehabilitasi. Foucault berpendapat bahwa suka menjadi di bawah rezim yang sangat
sama ini adalah otoritas, wilayah keagamaan tanpa agama. Kebenangan menjadi wujud ketika kedokteran psikiater modern berkembang, terlepas dari penderitaan eksplisitas terhadap moralitas. Dalam sosok dokter spesialis ahli Volkot mengklaim bahwa pembentuk dan final atau atas otoritas moral sebagai dokter, karena dokter semakin memperoleh situasi sosial dan kehormatan yang menyebabkan mereka menjadi orang yang mengobati orang gila daripada pengetahuan khusus yang mereka miliki, karena pengobatan yang digunakan pada awal abad ke-19 tidak bersifat medis. Penciptaan penyakit mental sebagai spesialisasi perawatan kesehatan di abad ke-20 membenarkan otoritas kelanjutan dokter atas orang gila setelah modern pengobatan medis. Bukan moral diadopsi, bahkan psikoanalisasi yang disebut penyembuhan bicara tidak menurut Volkot menawarkan pengecualian yang memungkinkan untuk mendapatkan bahwa otoritas kedokteran membungkam orang gila. Meskipun ia membedakan orang gila dari batas-batas rumah sakit jiwa ke ruang yang maksimal, sehingga dengan korsleting yang dia pahami keterasingan menjadi disleting karena di dokter itu menjadi subjek. Berikut pekerjaan kematian manusia. Pengalaman telah menunjukkan bahwa ilmu kemanusiaan dalam perkembangan menyebabkan hilangnya manusia dari para pendewaannya. Michael Volkot. Menerapkan dan menyempurnakan metode kritis historis yang disebut arkeologi dikembangkan dalam karya yang tentang kedokteran. Volkot pada tahun 1966 menjadi pertemuan kondisi intelektual yang mendasari menghasilkan disiplin modern, dikenal sebagai ilmu kemanusiaan. Volkot mulai dari pengalaman bahwa agar sesuatu dapat dipikirkan atau dilembagakan sebagai pengetahuan, kondisi tertentu disetujui itu memiliki jenis pemikiran yang mungkin harus sudah ada di tempat yang lebih mendasar. Dengan kata lain, tanpa keberadaan yang mendasarinya, kondisi kemungkinan sistem pemikiran atau tubuh pengetahuan tertentu akan menjadi tidak mungkin. Kemampuan kita akan mengkonseptualisasikan dunia secara radikal dibatasi oleh bidang yang dapat dipikirkan, yang sudah ada sebelumnya pada setiap momen sejarah. Bagi Keynes, dalam kritik akal murni, kondisi ini menggambarkan kemampuan atau potensi universal manusia yang diakses dari titik dalam kesadaran dari mana berada, dituntut untuk berpikir. Bagi Volkot, mereka sepenuhnya secara kultural dari historis spesifik, dituntut untuk berpikir. Volkot mencoba menyampaikan arti bahwa epitemie bekerja sebagai konstelasi yang sudah lama mati, bintang-bintang yang terus berkilauan setelah kematian mereka, menyinari cahaya berbahaya, mengetahui ketinggalan zaman pada kami ini. Sengaja anti kemapanan jenis sejarah dan jenis tulisan yang mempengaruhi pemutusan dengan sejarah berkesinambungan proyek-proyek dan fokus mereka pada kemajuan. Selain itu, premis pemandu The Order of Things, gagasan bahwa aturan yang dengannya kita menyusun makna, memaksa ketertiban, dan memisahkan yang normal dari yang abnormal tidak bisa dihindarkan. Alami atau dalam arti sederhana benar, tapi sebelumnya dibangun secara sosial dan historis. Menurut saya yang tidak disadari, aturan yang mengatur ini tidak unik untuk Volkot, tetapi juga dinyatakan sedikit istilah yang berbeda dan teks Anglo Amerika kontemporer di bidang sosiologi. Arkeolog pengetahuan mengambil catatan anti-humanis yang dengan The Order of Things ditutup dengan mencoba untuk memperbaiki metode historis dalam pekerjaan itu. Ini juga memperkenalkan banyak istilah konseptual yang menggambarkan dalam pekerjaan ini. Menggali, banyak di antaranya tidak muncul kembali sisa pekerjaannya. Ini adalah buku yang aneh. Dalam banyak hal menandai kedua upaya untuk mengklarifikasi beberapa premis metodologis ditetapkan dalam The Order of Things. Sosial ekonomi yang diistimewakan oleh para ahli teori Marxis dan menekankan penting epitisme a priori. Volkot mencoba untuk menghindari pembacaan reduktif tentang kekuasaan dan pengetahuan di mana sistem dan institusi teori isolasi.
diprioritaskan atau dikambing hitamkan. Kritik yang akan dilakukan nanti membuat studi awalnya tentang institusi kesehatan mental dan kedokteran di mana domain epistemologi kedokteran telah digabungkan dengan terlalu rapi dengan represi. Meskipun ada represi di luar obat-obatan dan teks pembuktian kedokteran tidak sesuai dengan institusi represif formulir. Selain itu, premis pemandu The Order of Things gagasan bahwa aturan dengan kita menyusun makna memaksakan ketertiban dan memisahkan yang normal dari yang abnormal tidak terhindari. Berikutnya, karya, penulis dan teks. Kita menulis untuk menjadi lain dari apa adanya kita. Mikhail Foucault. Implikasi yang lebih luas dari ide-ide Foucault mengenai fungsi pengarang yang digunakan dalam apa itu penulis berkaitan dengan upaya yang memikirkan kembali fungsi wacana dan menggunakan produksi sastra dan karya nama pengarang sebagai contoh konkret. Foucault memberikan kekhususan dan substansi pada pendapat yang The Archaeology of Knowledge bahwa subjek tidak memainkan peran membuat wacana. Ide pokoknya dihasilkan sebagai efek dari fungsi operasi diskursif, impersonal, dan otomatis ketertarikan Foucault pada penulis seperti Blanco dan Russell. Jadi untuk bagi Foucault, teks-teks seperti ini mengungkapkan bahwa model teladan tentang fungsi bahasa menggambarkan tidak adanya subjek yang biasa ditutup wacana humanistik. Demikian pula di mana History of Mendes dikritik keras karena menyarankan bahwa suara yang tidak masuk akal mungkin dapat terkandung. Jadi untuk Foucault, teks-teks seperti ini mengungkapkan model teladan tentang fungsi bahasa untuk menggambarkan tidak adanya subjek yang biasanya ditutup oleh wacana humanistik. Demikian pula di mana History of Mendes-nya sangat dikritik karena telah menyarankan bahwa suara yang tidak masuk akal mungkin mengandung sebelum pelembagaan dalam psikiatri kapasitas untuk menantang wacana rasional. Contoh konkret, bahasa sastra dan subjek larut menyebar halaman memungkinkan Foucault menunjukkan kekuasaan impuls anti-rasional, anti-individualistik, dan untuk alasan inilah tubuh tulisan Foucault tentang sastra adalah fundamental, signifikan, dan saya sering mengabaikan aspek dari tubuhnya, kontroversial, dan dengan pengorbanan banyak kritik negatif. Metode kritik sastra Foucaultian beroperasi kemudian pada tingkat metode alih-alih mengajukan pertanyaan langsung tentang pengarang dan karyanya. Didorong kita untuk bertanya tentang cara pengarang berfungsi untuk mencerminkan atau mempromosikan makna dari nilai budaya terkandung. Foucault akan merefleksikan kondisi etika dan estetika yang diperlukan untuk menciptakan diri, untuk gaya diri, dan untuk seni kesenangan. Pertama, tampaknya ia perlu menunjukkan penghapusan total kedirian melalui bahasa sastra ekstrim, kematian ego eksistensial, konsep diri mendominasi lingkungan intelektualnya untuk menyayangkan kemungkinan baru bagi filsafat dan pengalaman. Berikutnya, pekerjaan, kejahatan, dan hukuman. Penjara memiliki keuntungan menghasilkan kenakalan, instrumen kontrol, tekanan, dan pada ilegalitas. Komponen penting dalam pelaksanaan kekuasaan atas tubuh elemen fisika, kekuasaan yang muncul psikologi subjek, Mikhail Foucault. Disiplin dan Menghukum Foucault adalah buku sugestif dan mengejutkan, meskipun keterlibatan sendiri dengan kampanye politik membedakan tahanan untuk menjara hak mereka. Dan meskipun Foucault menyatakan bahwa penjara tidak mengurangi tingkat kejahatan, memang dia berpendapat bahwa penjara menciptakan penjahat di sejauh mereka mengkategorikan dan mengisolasi jenis kriminal, membangun sosial baru mata penjara. Untuk itu, tidak berusaha secara langsung untuk menentang apa yang diterima secara umum. Proposisi bahwa peningkatan kelonggaran dan kemanusiaan mencirikan sejarah reformasi sistem pidana dan penjara. Memang pertanyaan ini liberalisasi seperti tampak tidak terlalu mengkhawatirkan secara langsung. Secara sebaliknya ia mendemonstrasikan bagaimana infiltrasi sosial ke arus utamanya.
Gerakan ini mungkin tak terelakkan, mengingat kekuasaan penegakan mencapai implikasi bagi pemahaman kita tentang menyarankan jika kita menerimanya telah tidak pergi dan tertandingi. Antonio Gines telah berusaha untuk meredam totalisasi implikasi dari teori Falcon dengan membandingkan dengan teori Erving Goffman. Lainnya argumen bernuansa dalam asiluman. Tidak seperti Falcon, Goffman berpendapat untuk pembedaan radikal antara institusi seperti penjara dan rumah sakit jiwa yang membuat narapidana menjalani proses kematian sipil. Dan kekuatan perlawanan dan subservasi mereka yang tunduk pada rezim disiplin, wacana resmi pengetahuan dianggap bukan wacana kebalikan dari misalnya subbudaya penjara. Kebijakan populer yang tidak berpengalaman kriminal akan muncul dari hukum penjara yang memiliki jauh lebih banyak pengetahuan dari yang jenis yang paling tidak resmi dan tidak disiplin daripada yang dia miliki ketika dia masuk. Berikutnya, karya sejarah seksualitas. Ada perbedaan yang signifikan antara larangan tentang seksualitas dan bentuk larangan lainnya. Tidak seperti larangan lainnya, larangan seksual selalu dikaitkan dengan kejadian untuk mengatakan yang sebenarnya tentang diri sendiri. Mikhail Foucault. Dua jilid yang berhubungan dengan seksualitas kuno dapat dibaca sebagai contoh dari pernyataan klasik bahwa sejarah Foucault adalah sejarah masa kini. Miliknya eksplorasi, menggunakan kesenangan dan penawaran diri, merupakan sejarah di kuno klasik dan dunia Kristen awal, tetapi juga refleksi tentang cara di mana konsep kesendirian, rasionalitas, dan kesenangan tubuh yang ditemukan dalam budaya kuno mungkin berfungsi sebagai dasar untuk estetika dan etika, untuk tepatnya akseris. Pengaturan Foucault untuk The Art of Pleasure merupakan sebuah ringkasan dan penjelasan yang meyakinkan tentang alasan perubahan yang mengejutkan dari studi tentang seksualitas modern dalam volume 1 dan konsentrasi yang pada sumber kuno di volume 2. Kritik telah dibagi sejauh mana dua karya terakhir ini memandai istirahat tiba-tiba atau tentang wajar dalam pemikiran Foucault, tentang terutama berkaitan kecurigaan lama tentang konsep kesendirian. Tubuh jinak dari disiplin hukum mungkin terlihat tidak nyaman. Di samping kritik, gaya diri dijelaskan dalam karya akhir ini. Metodologi Foucault dalam volume 2 dan 3 berkelanjutan silsilah tetapi juga lebih terpusat dalam problematisasi. Foucault berusaha menunjukkan bagaimana di zaman klasik, dalam pandangan Kristen, kesenangan tubuh tidak lagi dilihat sebagai hal yang alami dan kegembiraan yang tak terelakkan untuk digunakan dalam hemat dan berseni, tapi sebagai godaan untuk membuat dosa. Jadi soal larangan dan pantangan mutlak, Foucault membedakan antara sistem moral di mana kode lebih penting daripada etika, dan sebaliknya, dia memilih kekristenan sebagai sistem moralitas di mana kode lebih penting pada menafsirkan atau memodifikasi budaya kode dalam pelayanan etika pribadi. Eksternalisasi konflik dalam kekristenan. Berikutnya, resepsi kritis. Seksualitas adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Itu adalah ciptaan kita sendiri dan lebih dari sekedar penemuan sisi rahasia keinginan kita. Kita harus memahami bahwa dengan keinginan kita, melalui keinginan kita, bentuk hubungan baru, bentuk cinta baru, bentuk ciptaan baru. Seks bukanlah kematian, itu adalah memungkinkan untuk kehidupan yang kreatif. Mikhail Foucault. Dalam perspektif Foucauldian, tidak ada laki-laki perempuan jika tidak memiliki kendali penuh atas wacana. Oleh karena itu, terutama di antara feminis Angelo Amerika dengan afiliasi sosiologis bukan dalam dirinya sendiri, negara bahwa pekerjaan Foucault telah ditangani dan sebagian diambil oleh dan untuk feminisme. Bias maskulin sering dikaitkan dengan karya Foucault, membaca seperti Sandra Lee yang pada tahun 1988 membuat kritik bahwa meskipun Foucault adalah tertarik pada proses subjek yang kehilangan haknya dibangun agenda bersama oleh feminisme, subjek pendidikan Foucault
Dalam buku ini, saya telah berusaha memberikan panduan untuk membaca dan memahami teks-teks utama Volkot dalam konteks sejarah dan filosofi mereka dengan tujuan umum telah dipengaruhi dengan minat kritis tertentu. Dalam wacana Volkot, cara-cara di mana segala subjektivitas dan kategori abnormalitas pengorbanan radikal dari biasa telah digabungkan dengan rasa ketertarikan sendiri terhadap yang ekstrim. Momen momen pasca strukturalis yang meresmikan kritis mencurigakan terhadap prinsip-prinsip istri dan Volkot berkontribusi dalam hidupnya sendiri, cara yang lebih baru dan lebih radikal. Subjek Kagiro adalah fiksi yang tidak stabil ada di kalangan teori kritis, tapi sudah tua melampaui semua label ini bagaimanapun dan tidak direduksi menjadi salah satu dari mereka. Foucault tetap menjadi salah satu yang paling inovatif, menarik dan menurut saya relevan pemikiran dalam abad ke-20 ini. Sekian dari hasil review saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.